Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar Mutiara Pagi dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pagi hari ini jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Pagi hari ini akan membahas 3 hikmah Isra Mi'raj, bahwa kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bulan turunnya Al-Quran, bulan turunnya perintah sholat 5 waktu, dan masih banyak lagi beberapa hikmah tentu ketika berbicara Isra Mi'raj. Baik pendengar dan pemirsa, kita simak seperti apa hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan narasumber kami Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, bertemu kembali dengan kami di acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Insya Allah ke depan kita akan membahas 3 poin saja, 3 hikmah spiritnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan yang sangat berarti buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Pemirsa, kita batasi pembahasan pada pagi hari ini kepada 3 poin yang sangat penting untuk bekal kita sebagai spirit, sebagai pedoman kita, sebagai inspirasi kita. Bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama adalah bagaimana menyikapi situasi-situasi krusial di dalam kehidupan kita dalam menghadapi dengan sikap yang proporsional. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana kita membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi secara utuh di dalam berkehidupan, ya, bermasyarakat di dunia ini. Nah, seperti pemirsa ketahui, peristiwa Isra Mi'raj ini dimulai pada tahun ke-10 dalam kenabian Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan peristiwa meninggalnya istri tercinta Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Khadijah, ya. Dan di tahun yang sama pula Nabi kehilangan atas wafatnya perisai, tameng, pelindung dalam Nabi berdakwah, yaitu pamannya Abu Thalib, ya. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan sebagai gambaran buat kita semua bahwa dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah di tahun yang sama, dalam tahun ke-10 Nabi kenabiannya, beliau kehilangan orang-orang yang sangat berarti di dalam perjalanan dakwah beliau. Kemudian karena beliau bersedih atas kehilangan paman dan istrinya, Rasulullah mengharapkan untuk menjalani perjalanan ke sebuah daerah yaitu Taif, ditemani oleh anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Beliau berharap mungkin nanti di para
penduduk di Taif ini, Bani Thaqif, begitu akan mendukung dakwah beliau. Mudah-mudahan tidak seperti orang-orang yang berada di Makkah yang tidak mendukung dakwahnya, yang tidak percaya dengan risalah yang beliau sampaikan. Kemudian dengan berjalan kaki, ya, Rasulullah berjalan menuju Taif sepanjang 100 km. Sesampainya di sana, Masya Allah, ternyata tidak sesuai yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya cacian makian, perkataan yang buruk saja yang Nabi Muhammad terima. Ternyata di sana Rasulullah itu mendapatkan perlakuan yang lebih keji, dengan dilempar batu. Ya, jangankan Nabi Muhammad, anak angkatnya pun sama, terluka juga sampai berdarah-darah. Masya Allah. Kemudian akhirnya Rasulullah memilih untuk mundur, berlindung, ya, di bukit di Taif itu, ya, dengan senantiasa Nabi Muhammad selalu memohon pertolongan kepada Allah di dalam doanya. Ya, makna dari doa Rasulullah waktu di bukit Taif ini, Rasulullah bermunajat kepada Allah, ya Allah, andai saja saya harus berdakwah ke tempat daerah yang lebih jauh dari ini, mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari ini, hamba ridho ya Allah. Hamba hanya bertawakal kepadamu, hamba serahkan semuanya. Yang penting Allah tidak marah kepada hamba. Yang penting Allah tidak marah kepadaku. Yang penting Allah tidak menurunkan amarah kepadaku. Akan aku hadapi apapun yang terjadi. Mau itu di daerah yang dekat dari sini mendapatkan perlakuan yang sama seperti ini, atau ke daerah yang lebih jauh dari Taif ini, akan hamba hadapi, akan hamba lakukan. Asalkan Allah tidak murka kepadaku, Allah tidak marah kepadaku, Allah tidak menurunkan amarahnya kepadaku, apapun akan hamba hadapi. Begitu doanya Nabi Muhammad, sehingga Allah mendengar. Ini doa ini yang menggetarkan Arasy, sehingga Allah menyuruh Jibril menemui Nabi Muhammad. Jibril menyuruh malaikat yang menjaga bukit-bukit di Taif itu, sehingga malaikat itu berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, kalau engkau suruh hamba mengangkat bukit ini dan menjatuhkan agar menghancurkan, membinasakan umat yang telah menyakitimu, akan segera aku lakukan. Tapi bagaimana ucapannya Rasulullah? Ini yang menjadi poin hikmah yang bisa kita ambil sebagai umat Rasulullah, di mana Rasulullah ini memberikan narasi yang begitu indah, memberikan teladan kepada kita sebagai umatnya, bahwa Rasulullah dengan lemah lembutnya, kata Rasulullah, jangan ya malaikat, sungguh mereka ini sebenarnya karena tidak tahu saja hakikat dengan apa yang sudah hamba utarakan, yang hamba sampaikan kepada mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu tidak sengaja melukai hamba. Jangan kau timpakan kepada mereka azab. Saya berdoa, nah ini Rasulullah ini malah mendoakan, ya Jibril, ya malaikat, nanti dari Bani Thaqif akan lahir hamba-hamba Allah yang akan taat kepada Allah, yang akan menjalankan risalah, yang akan meneruskan dakwah-dakwahku. Itu doanya Nabi Muhammad kepada mereka yang sudah jelas-jelas melukainya. Nah, ini satu poin yang menjadi hikmah dalam spirit Isra Mi'raj ini, bahwa kita apabila kita dilukai, ya, kita dicaci, dicela, diolok-olok oleh siapapun, ingat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya, Allah berfirman di sana, maknanya adalah janganlah kita itu mencela kepada siapapun, janganlah kita memperolok-olok siapapun, apabila kita merasa beriman kepada Allah. Itu yang Allah perintahkan kepada kita, jangan kita mencela, jangan kita memperolok-olok orang lain.
Bisa jadi orang yang kita cela itu lebih mulia di hadapan Allah. Seperti Rasulullah, bagaimana beliau dicela, dicaci maki, dilukai oleh orang-orang Taif. Di Mekah pun demikian. Karena mereka tidak tahu. Begitupun dengan kita, ya pemirsa. Jangan sekali-kali kita mencela. Karena bisa jadi yang kita lihat itu hanya satu kesalahan orang lain. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Mengapa kita mencela? Mengapa kita memperolok-olok mereka? Mengapa kita merasa diri baik? Seperti yang dicontohkan Rasulullah itu dengan mendoakan mereka. Seperti di dalam surat Al-Hujurat tadi, bahwa kita ini sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, apabila ada perlakuan yang tidak baik, kita balas dengan kebaikan, balas dengan senyuman, dibalas dengan doa. Itu adalah poin yang pertama. Nah, kemudian di Taif ini ya, setelah menjalankan perjalanan ke Taif, kemudian Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Beliau menginap di rumahnya bibinya ya, Sayyidina Maimunah. Nah, ini beliau di bulan Ramadan. Ya, di dalam perjalanannya itu beliau ini yang mengantarkan beliau mendapat undangan dari Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, di sepertiga malamnya, pemirsa, hanya di waktu sepertiga malam Rasulullah diundang oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, apa sih yang membuat perjalanan ini begitu menjadikan hikmah bagi kita, spiritnya peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa dengan tawakal kepada Allah lah, hanya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah lah, maka Allah memberikan pertolongan kepada kita. Di mana di perjalanan Mi'raj ini Rasulullah di langit pertama bertemu Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi Yusuf, sampai ke langit-langit berikutnya. Di langit ke-6 ada Nabi Musa, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Kemudian sama malaikat Jibril ditemani untuk melihat surga dan neraka, diperlihatkan kepada Rasulullah itu apa yang terjadi di neraka. Kenapa itu orang lidahnya panjang menjulur terus dipotong-potong lagi? Oh, itu orang yang senang menggibah, orang senang mencaci maki. Ya. Orang yang bagaimana mendapatkan siksaan berbagai macam. Kemudian diperlihatkan kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Itu balasan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Ya, menyerahkan segala hidup matinya hanya untuk Allah. Kemudian sampailah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan disambut dengan Allah. Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyatul mubarakat, salawatu thayyibatulillah. Kemudian Allah membalasnya dengan assalamu alaika ayuhan ya nabiyana. Begitu ya. Nah, Nabi Muhammad sendiri itu diberikan penghormatan, diberikan keselamatan, perlindungan langsung sama Allah, tidak di dunia, tidak selagi Rasulullah berdakwah di dunia. Diundang langsung berhadapan dengan Allah, diberikan keselamatan, ucapan yang langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melewati perantara malaikat Jibril. Tapi kemudian Nabi Muhammad meminta pula keselamatan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk malaikat-malaikat yang ada di surganya Allah, untuk semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, sampai kepada kita umatnya. Nah, inilah banyak banget hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentu Anda yang berada di Sumedang dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami di FM 96,60 MHz, dan Anda yang berada di Puncak Surangga, Anda bisa menyimak kami di FM 88,30 MHz.
Dan untuk kota Tasikmalaya pendengar, Anda juga bisa menyimak kami di FM 98,10, dan bagi Anda yang ada di Ciamis, Anda bisa menyimak kami di FM 91,80 MHz. Untuk Mumbulang, Garut dan sekitarnya, Anda juga bisa menyimak kami di FM 98,20 MHz. Dan bagi Anda yang berada di Saketi, Bayah, Banten, Anda bisa menyimak kami di FM 96, 50 dan 97,70 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Karangnunggal, Tasikmalaya, Anda pun pendengar bisa menyimak kami di FM 97,80. Di Cikuray, Garut, Anda bisa menyimak kami di 95,80 MHz. Tentu pendengar, Anda bisa mendownload langsung di RRI Digital, atau Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung di Mutiara Pagi. Insya Allah setiap hari dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda, Anda akan menambah terus hasanah bekal ilmu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali 3 hikmah Isra Mi'raj bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Silakan Ustazah. Baik, pemirsa pendengar Mutiara Pagi, hikmah tadi yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi secara proporsional terhadap segala situasi yang terjadi di kehidupan kita. Hikmah yang kedua adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Melihat spirit Isra Mi'raj, melihat kita tadi dalam peristiwa Nabi Muhammad dengan kehilangan pamannya, dengan kehilangan atas wafat istri tercintanya, di mana Nabi Muhammad menyandarkan harapannya, perlindungannya kepada pamannya, kepada istrinya. Nah ini Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa sebenarnya sandaran yang paling sempurna, ya, perlindungan yang paling sempurna hanya boleh ya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada tahun yang sama Allah ambil orang-orang yang sangat berarti di hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah akhirnya Nabi Muhammad sangat menyadari, kembali dia bertawakal kepada Allah. Dia sandarkan semua pertolongan hanya kepada Allah dengan bermunajat, ya Allah, aku hanya kepada Allah lah. Sehingga dengan ketawakalannya ini Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan perasaan yang tenang. Coba bayangkan kalau kita, ya pemirsa, kalau kita misalnya dimarahin aja sama suami atau dimarahin anak-anak sama kita orang tua, pasti kita tuh tidak akan tenang, hati kita akan gelisah atau mungkin akan jengkel, kesal, aduh tadi saya dimarahin begini-begini. Tapi bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad bersikap setelah menerima perlakuan oleh orang-orang Bani Thaqif? Beliau pulang ke Mekah dengan perasaannya yang tenang, dengan hatinya yang tenang. Karena sikap tawakal inilah yang akan menumbuhkan hati kita akan menjadi tenang. Karena kita yakin hanya Allah lah yang akan menolong kita. Hanya Allah lah yang memberi kita pertolongan. Ya, seperti dalam ada surat di ini ya, pasti pemirsa juga sering ya mengamalkan ayat 1000 dinar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amruh qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Bagaimana apabila kita bertawakal kepada Allah, ya, kita yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya.
Jadi hanya kepada Allah lah kita mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah. Dikuatkanlah peristiwa Isra Mi'raj ini, jangan hanya sekedar kita rayakan setiap bulan Rajab, pemirsa. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Apakah kita sudah bertawakal kepada Allah? Apakah sudah kita andalkan Allah dalam segala permasalahan yang kita hadapi? Apa kita sudah bersungguh-sungguh meminta pertolongan Allah? Dan apakah kita sudah benar-benar yakin kepada Allah? Allah yang akan menolong kita. Hanya Allah yang akan menolong kita. Dengan keimanan, dengan akidah kita yang kuat. Kita perkuat akidah kita, keimanan kita, ya, dengan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Nabi Muhammad lakukan. Mau menghadapi situasi bagaimanapun, ya, kita di sekarang ini tidak mengalami seperti Rasulullah, tidak dilempar batu, tidak sampai luka, hanya mendengar caci maki, hanya mendengar hinaan saja, tapi hati kita sudah ciut, hati kita sudah galau, terus kita bikin status lah di sosmed. Dan itu apakah itu menyelesaikan masalah kita? Kan tentu tidak, malah akan mendapatkan masalah-masalah yang baru. Dengan kita memposting masalah-masalah kita nunggu komen dari netizen. Mending kalau netizen semua pro sama kita, ada yang mencibir, ada yang malah menyudutkan kita, malah tambah kan masalah kita. Tapi apabila kita ditimpakan masalah, kalau apabila kita dicaci, dicela, dihina, difitnah, digibahi, ya bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal saja sama Allah. Asal yang kita ingat seperti Nabi Muhammad, asal Allah nggak marah aja sama kita, itu aja kita fokusnya. Kita nggak usah pedulikan, dan kita tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Nah, ini poin yang penting, sahabatku, pemirsa, pendengar Mutiara Pagi, bahwa ini hikmah yang dapat kita petik pelajaran di sini, ya, bahwa dalam kita melakukan kebaikan, ya, maupun itu kita dalam menjalankan risalah Nabi, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan perbaikan ibadah-ibadah kita tuh tidak akan luput dari tantangan-tantangan. Ya, kita tidak akan luput dari cobaan-cobaan. Nah, ini cobaan-cobaan, tantangan, ujian-ujian ini bukan untuk melemahkan kita, tapi bagaimana kita maksimalkan ikhtiar kita. Apakah kita ini bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan ini atau tidak? Selama kita melakukan kebaikan, pasti akan ada ujiannya, pasti akan ada tantangannya. Dan ini semangat kita diuji oleh Allah. Karena kalau kata Allah juga, kalau kita mengaku beriman, ya jangan mudah untuk patah semangat. Dan kita mengaku beriman, terus sama Allah tidak diuji begitu, tidak diberikan cobaan-cobaan untuk memperlihatkan bahwa kita memang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan ini. Tidak akan ada siapapun, apapun yang akan menghalangi niat kita ini. Kita akan maju terus, pantang mundur, terus bersemangat dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar dan pemirsa, luar biasa ternyata ketika berbicara Isra Mi'raj banyak hal yang mesti kita simak dan kita pahami bersama, karena di dalamnya itu mengandung beberapa makna dan hikmah dari apa yang kita dapati dari cerita-cerita para ustazah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga menyimak dari Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi bahwa ternyata hikmah Isra Mi'raj begitu melekat dan mungkin mampu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dari kesimpulan apa yang disampaikan pendengar, kita kembali ke Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi. Silakan Ustazah. Ya. Pemirsa, pendengar Mutiara Pagi, hikmah yang ketiga ini adalah puncak, ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini,
oleh-oleh dari peristiwa ini adalah sholat. Nah ini, sholat inilah yang akan membentuk ya bagaimana kita bisa berinteraksi di dalam kehidupan ini. Dari sholat inilah, jadi sholat itu bukan hanya sebatas kewajiban saja ya. Nah sholat inilah yang akan memberikan kita ketenangan hati, ketentraman jiwa, yang akan menuntun kita untuk berbuat kebaikan, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sholat ini apa tuh? Sholat itu adalah pengikat hubungan kita dengan Allah. Apabila kita sudah khusyuk sholatnya, ya, apabila kita sudah benar-benar melaksanakan sholatnya, itu akan terjadi koneksi kita kepada Allah. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, insya Allah tidak akan mungkin, ya, tangan kita dipakai untuk atahiyat, ya, terus sama kita dipakai tangan kita untuk mencuri, kan tidak mungkin. Apabila lidah kita senantiasa basah berzikir kepada Allah, tidak akan mungkin kita ada waktu untuk mencibir, mencela, menggibahi orang lain, memfitnah. Ya, nah di dalam sholat kita melaksanakan sholat dari mulai takbiratul ihram, dicontohkan kita mengucapkan Allahu Akbar. Apakah benar ucapan kita merasa Allah ini maha besar? Jangan-jangan di kehidupan sehari-hari kita yang merasa akbar. Kita yang merasa benar. Oh ada orang lain yang salah sedikit. Si ini begini salah begini. Ya, ini sholat, perintah sholat ini sebenarnya keuntungan untuk diri kita sendiri, manfaat untuk diri kita sendiri. Nah inilah spirit dari hikmah perjalanan Isra Mi'raj ini. Yang satu ada kita bagaimana menyikapi segala sesuatu itu dengan proporsional, ya. Bagaimana kita menyikapi. Yang keduanya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, dengan takorub dan tawakal. Kemudian kita bagaimana membangun ketaatan kita, meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat akidah kita, membingkai keimanan kita yang 6, dibingkai dengan akidah kita yang kuat, ya. Dan yang terakhir yaitu jagalah sholat kita. Jagalah sholat, karena dengan sholat apabila keseharian kita, akhlak kita baik, kehidupan kita baik, maka baik pula sholatnya. Dan begitu juga apabila kehidupannya tidak baik, ada apa dengan sholatnya? Jangan-jangan apa yang kita lakukan dalam sholat, apa yang kita ucapkan, kita tidak mengetahui maknanya. Kita tidak paham apa yang sudah kita lakukan di dalam sholat. Dan bahwasanya sholat itu kan berzikir, ingat kepada Allah, mendekatkan diri kita, membangun koneksi kepada Allah, agar Allah lah yang akan melindungi dan memberikan kita pertolongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan itu karena kefakiran ilmu, saya pribadi karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.